Oke bro, di video kali ini kita akan membahas CSS Position. Buat teman-teman yang mungkin baru berkecimpung di dunia web programming akan kebingungannya dengan CSS Position ini. Kita menentukan position pada HTML ya, pada CSS seperti itu. Video kali ini dikhususkan buat teman-teman yang masih pemula atau baru berkecimpung di dunia web programming. So buat teman-teman yang sudah pro ya, sudah paham mengenai CSS Position ini, boleh skip saja video kali ini. Oke, langsung saja di video kali ini kita akan langsung membahas CSS Position. Nah, di sini aku menggunakan bantuan dari LibreOffice ya, LibreOffice Writer, supaya kita mudah untuk menjelaskan CSS Position. Nah, CSS Position itu apa sih? CSS Position adalah suatu properti CSS yang digunakan untuk menentukan jenis dari pemosisian suatu elemen. Jadi CSS Position ini untuk menentukan metode atau jenis pemosisian suatu elemen. Nah, seperti itu. Dan pemosisian suatu elemen bisa kita atur posisinya menggunakan properti top, right, left, dan juga bottom. Nah, jadi untuk mengatur posisi kita bisa menggunakan properti top, right, bottom, dan juga left. Nah, seperti itu ya teman-teman. Di sini kita untuk menentukan metode atau jenis pemosisian dari suatu elemen. Untuk penulisannya seperti ini ya teman-teman, position. Nah, lalu di sini kita bisa menuliskan nilainya. Nah, seperti ini. Dan untuk yang mengatur posisi, kita bisa menuliskan seperti ini. Top, contohnya ya, kita ambil contoh top, lalu nilai, dan titik koma, seperti itu ya teman-teman. Dan jenis pemosisian dari suatu elemen itu apa saja? Ada banyak ya teman-teman. Tapi di sini kita akan membahas 4 jenis pemosisian suatu elemen saja. Yang pertama yaitu statik. Lalu yang kedua yaitu kita akan membahas relatif, position relatif. Lalu yang ketiga di sini kita akan membahas position fixed ya. Lalu yang keempat atau yang terakhir kita akan membahas position absolute. Nah, seperti ini. Yang pertama yaitu kita akan membahas position static ya. Kita beri jarak seperti ini, lalu kita highlight ya. Kita beri background, kita beri background kuning seperti ini. Lalu untuk position static ini adalah position atau posisi default ya, default dari web. Nah, jadi meskipun kita tidak menentukan atau mengatur jenis pemosisian ya pada web, secara default itu elemen-elemennya memiliki position static seperti itu. Dan juga position static ini tidak bisa diatur posisinya. Jadi position static ini tidak bisa kita atur top, right, bottom, dan leftnya seperti itu. Jadi hanya secara default seperti itu. Jadi ketika kita tidak menentukan jenis positionnya atau properti positionnya, secara default itu posisinya static dan kita tidak bisa mengatur posisinya ya teman-teman. Seperti itu. Lalu kita akan membahas position relatif. Kita highlight
seperti ini. Position relatif ini hampir sama dengan position statik. Jadi untuk sifatnya hampir sama dengan position relatif, namun position relatif ini bisa kita atur posisinya. Jadi position relatif ini hampir sama dengan position statik, namun position relatif ini bisa dikatakan naik satu dimensi daripada statik, seperti itu. Dan juga kita bisa mengatur posisinya, jadi kita bisa mengatur top, right, bottom, dan juga leftnya, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu position fix. Nah, di sini kita highlight terlebih dahulu. Position fix ini adalah position yang relatif terhadap halaman atau body ya. Jadi kita tulis di sini position fix itu position yang relatif terhadap halaman atau body. Mungkin kita sering melihat ya navbar-navbar yang berada pada website-website. Ketika kita scroll halamannya, dia akan berada di atas, tetap di atas. Nah, itu contoh dari implementasian position fix. Dia akan berada tetap di tempat, seperti itu. Jadi meskipun kita scroll halamannya, dia akan berada di tempat, seperti itu. Dan juga position fix ini bisa kita atur posisinya, bisa kita atur posisinya, seperti itu ya teman-teman. Dan selanjutnya yaitu position yang keempat atau position absolute. Nah, apa itu position absolute ya? Kita highlight terlebih dahulu. Di sini position absolute yaitu position yang relatif terhadap induknya. Jadi kalau fix tadi relatif terhadap halamannya, kalau absolute ini relatif terhadap induknya atau elemen yang berada di atasnya. Nantilah kita akan coba di kode editor ya. Jadi position absolute ini relatif terhadap induknya dengan syarat dia sama rata dimensinya. Jadi position apa saja yang biasanya dimensinya berada sama dengan position absolute ini atau yang bisa menahan absolute ini, yaitu position relatif dan fix. Jadi position absolute ini akan relatif terhadap induknya, tapi tidak semua elemen yang menjadi induk dari position absolute ini, tetapi hanya induk yang bersifat relatif dan juga fix, seperti itu. Intinya position absolute ini akan relatif terhadap induknya yang memiliki position relatif atau fix ya. Di sini bukan dan tapi atau fix, atau tidak berlaku pada induk yang posisinya statik, seperti itu. Lalu bagaimana ketika tidak terdapat induk yang memiliki position relatif atau fix? Jadi position absolute cukup pintar, dia akan relatif terhadap bodinya. Jadi ketika tidak memiliki induk yang memiliki position relatif
atau fix, dia akan relatif terhadap bodinya, seperti itu ya teman-teman. Dan juga kita bisa mengatur posisinya, bisa kita atur posisinya seperti itu untuk penjelasan dari keempat position ini. Oke, langsung saja kali ini kita akan praktek menggunakan Visual Studio Code. Oke, di sini aku sudah membuka Visual Studio Code-nya, dan di sini aku memiliki dua file, yaitu index.html dan juga style.css untuk stylingnya. Dan di sini aku sudah membukanya menggunakan web browser Mozilla Firefox menggunakan bantuan ekstensi Live Server seperti itu. Jadi buat teman-teman yang belum install extension Live Server, silakan install saja di bagian menu di sini. Tinggal teman-teman cari di sini Live Server, klik yang ini ya teman-teman. Silakan diklik, lalu di sini tinggal install saja ketika teman-teman belum menginstalnya, seperti itu. Dan kita close dulu ini, lalu kita sembunyikan lagi. Nah, seperti ini. Langsung saja di sini kita membuat struktur dasar dari HTML ya. Kita ubah title-nya di sini, kita ubah menjadi CSS. Kita ubah menjadi CSS position seperti ini. Ketika kita save, lalu di sini kita akan praktek terlebih dahulu untuk position static ya. Kita beri komentar supaya teman-teman paham ya, atau tahu kita sedang praktek apa. Di sini kita akan praktek position static. Static seperti ini. Lalu kita save, dan tidak ada perubahan karena itu hanya komentar saja. Dan di sini kita akan membuat div yang memiliki kelas static seperti ini, dan tidak ada yang aneh. Di sini kita beri teks saja, ini position static. Nah, seperti ini. Di sini sudah muncul teksnya. Lalu di sini kita akan membuat styling, dan jangan lupa di sini kita hubungkan dengan CSS kita seperti ini. Lalu di sini kita akan membuka file CSS-nya. Lalu di sini kita langsung saja beri styling static ya, kelas static. Lalu di sini kita beri width-nya 100 pixel, dan height-nya yaitu 100 pixel juga. Kita akan membuat kotak, lalu kita beri border di sini 1 pixel saja, solid, dan warnanya black seperti ini. Tidak ada yang aneh, mungkin kurang besar ya, kita beri 300 saja width-nya, dan height-nya kita beri 300 juga supaya kotak seperti itu ya teman-teman. Dan ingat ya, position static ini adalah position default dari elemen HTML. Jadi meskipun kita tidak memberikan position ya, position static, dia akan sama saja. Kita lihat perbedaannya. Kita save dan kita beri position static. Nah, seperti ini. Lalu kita save dan tidak ada perubahannya. Seperti itu. Lalu di sini kita akan coba ya
mengatur posisinya ya, karena di catatan kita yang ini tidak dapat atau tidak bisa mengatur posisinya. Jadi kita akan buktikan di sini. Kita akan coba beri topnya 20 pixel, lalu leftnya yaitu 30 pixel. Kita save dan tidak ada perubahan. Kenapa? Karena position static ini meskipun kita beri posisi ya, top, left, bottom, right, itu tidak akan berpengaruh apa-apa dan tidak akan dihiraukan oleh position static ini. Dan juga position static sama saja, meskipun kita memberikan position static ini atau tidak diberikan ini sama saja, karena secara default position dari suatu elemen itu adalah static. Seperti itu ya teman-teman. Lalu di sini kita hapus dan kita akan mencoba praktek position yang kedua, yaitu position relative. Position relative. Nah, seperti ini. Kita save dan pada stylenya kita hapus juga. Dan di sini tidak ada apa-apa. Lalu kita buat div yang memiliki position relatif seperti ini. Lalu maksud saya kelas ya, bukan position. Nanti posisinya kita akan atur di CSS-nya seperti itu. Lalu di sini kita panggil kelasnya yaitu relatif. Lalu di sini kita beri width-nya 250 saja, 250 pixel. Lalu height-nya kita beri 250 pixel seperti ini. Lalu kita beri background color saja, background color ya mungkin aquamarine saja seperti ini. Lalu di sini kita beri position ya, position relatif. Sebelumnya di HTML-nya kita beri teks ya, supaya teman-teman mudah untuk melihat. Ini kita beri teks position. Ini position relatif seperti ini. Lalu di sini untuk stylingnya kita beri position relatif ya. Lalu kita save dan nampaknya tidak ada perbedaan ya dengan position static tadi, tetapi sebenarnya ini naik satu level ya di atas static ya. Jadi position relatif ini akan berada di atasnya position static seperti itu. Dan juga di sini kalau kita lihat ya di catatan kita, position relatif ini hampir sama dengan position static ya, hampir sama, karena di sini kita lihat sekilas tidak ada perbedaan dengan position static, tetapi sebenarnya position relatif ini naik satu level di atas position static ya. Lalu di sini kita bisa mengatur posisinya. Nah, kalau position static tadi tidak bisa diatur ya posisinya, di position relatif ini kita bisa mengaturnya. Jadi ini solusi buat teman-teman yang ingin mengatur posisi dari suatu elemen, tetapi ketika menggunakan position static itu tidak bisa, kita bisa menggunakan position relatif ini. Kita contohkan di sini, kita beri topnya kita beri 20 pixel saja.
lalu leftnya kita beri 30 pixel seperti ini. Nah, teman-teman lihat ya, di sini langsung didorong ya, dari atas 20 pixel dan dari kiri atau left 30 pixel. Jadi akan bergeser seperti itu ya teman-teman. Jadi ini solusi buat teman-teman yang ingin mengatur posisi dari suatu elemen ketika tidak bisa mengatur di statik. Kita bisa menggunakan position relatif, dan di sini di position relatif ini kita bisa mengatur posisinya. Seperti itu untuk position relatif. Kita hapus lagi dan kita akan menuju ke position selanjutnya. Kita hapus juga di stylenya, kita save, dan di sini kita save juga. Dan di sini sudah kosong. Lalu di sini kita buat komentar lagi untuk position fix. Nah, seperti ini supaya kita memudahkan untuk melihatnya. Di sini kita buat kelas terlebih dahulu, kelas kontainer. Lalu di dalamnya di sini kita akan membuat kelas fixnya. Kelas fix ini position fix seperti ini. Lalu kita akan atur menggunakan CSS. Nah, di sini karena kita sudah membuat dua kelas ya, kontainer dan juga fix. Jadi kontainer itu kita buat sebagai halamannya. Selanjutnya di sini kita akan reset terlebih dahulu untuk halamannya ya. Kita beri marginnya 0, lalu padding 0 seperti ini, lalu kita save. Dan di sini kita akan mengatur kontainernya. Nah, untuk div kontainer ini kita akan buat menjadi satu halaman ini ya. Kita beri width-nya 100%. Lalu untuk height-nya di sini kita atur 200 VH saja. Lalu di sini langsung kita beri background color ya, brown seperti ini. Karena ini tidak jalan ya teman-teman untuk background colornya. Sebenarnya kita salah ya dari tadi menuliskan kelasnya, yaitu kita salah. Kita ubah menjadi kontainer seperti ini, dan sudah menjadi height-nya 200 VH dan width-nya 100%, lalu background colornya yaitu brown. Seperti itu saja untuk styling kontainernya. Lalu di sini kita akan mengatur kelas div yang memiliki kelas fix seperti ini. Lalu kita beri width-nya 100% saja. Lalu height-nya di sini kita beri 100 pixel ya. Lalu kita beri background color yellow. Nah, seperti ini. Nah, sekilas tidak terjadi apa-apa. Lalu kita ketengahkan ya. Untuk teksnya ini kita menggunakan display flags. Lalu justify content kita gunakan center. Align item kita gunakan center juga. Save. Nah, sudah di tengah. Lalu kita tinggal atur posisinya. Nah, sebelum kita mengatur posisinya, kita lihat ya. Nah, di sini meskipun kita scroll, dia akan mengikuti halamannya seperti itu. Tapi ketika kita menggunakan atau kita beri position ya, position fix, kita akan lihat perbedaannya. Nah, di sini meskipun kita scroll ya, dia akan berada di tempatnya. Tidak akan pergi kemana-mana meskipun kita scroll ya.
Nah, jadi position fix ini cocok buat teman-teman yang ingin membuat navbar lah seperti itu, supaya ketika user scroll ya, dia tidak akan mengikuti halamannya, tetapi dia akan tetap pada posisinya seperti itu. Ketika kita lihat di catatannya ya, position fix ini akan relatif terhadap halamannya atau bodinya. Position fix ini akan berada tetap di halamannya, intinya berada di halamannya lah, gak kemana-mana kalau kita scroll. Seperti itu cara gampangnya untuk memahami position fix ini. Dan juga di sini kita lihat catatannya, meskipun kita scroll halamannya dia akan berada di tempat. Nah, sudah kita praktikkan tadi, dan di sini kita bisa atur posisinya. Jadi position fix ini juga kita bisa atur untuk posisinya. Kita coba ya, kita atur topnya menjadi 30 pixel seperti ini. Dia akan didorong ya menjadi 30 pixel seperti ini, dan kita coba ubah menjadi bottom, maka dia akan berada di bawah. Jadi meskipun kita scroll dia akan tetap seperti itu ya teman-teman untuk position fix. Selanjutnya kita akan hapus terlebih dahulu untuk stylingnya, dan lalu kita hapus ini. Selanjutnya kita akan membahas position yang keempat atau yang terakhir, yaitu position absolute. Kita beri komentar terlebih dahulu position absolute. Nah, untuk membuktikan position absolute ini kita akan membuat dua div yang memiliki kelas masing-masing, dan satu div itu menjadi induknya dan satu divnya lagi menjadi anaknya atau yang memiliki position absolute-nya. Seperti itu kita akan buat div yang memiliki kelas apa ya teman-teman, kita beri kelas induk saja, lalu di dalamnya terdapat kelas absolute. Kita enter. Selanjutnya di sini di kelas atau div yang memiliki kelas absolute kita beri teks ini position absolute. Nah, seperti ini kita save. Masih normal ya, tidak terjadi apa-apa, dan di sini kita bermain dengan stylingnya. Di sini kita reset terlebih dahulu, kita beri margin 0 dan juga paddingnya 0 seperti ini. Lalu di sini kita akan mengatur bodinya ya, supaya div ini, kedua div ini berada di tengah-tengah sini. Kita akan menggunakan display. Kita akan menggunakan display flex, lalu kita gunakan justify content center supaya berada di tengah, dan align itemnya berada di tengah juga seperti ini. Ini berada di atas ya, masih karena halamannya hanya sampai di sini saja. Kita atur height-nya menjadi ya 100 VH saja. Nah, sudah berada di tengah. Selanjutnya kita akan atur untuk kedua div ini. Kita atur terlebih dahulu untuk div yang memiliki kelas induk ya, kita beri width-nya 400 pixel saja. Lalu height-nya di sini kita beri 400 pixel supaya kotak ya. Lalu untuk background color
Di sini kita beri brown saja. Dan selanjutnya di sini kita akan mengatur div yang memiliki kelas absolute. Seperti ini, kita cek terlebih dahulu kelasnya supaya tidak salah. Absolute seperti itu, lalu kita beri width-nya ya. Width-nya berapa ya? 200 pixel saja, lalu height-nya juga sama supaya kotak 200 pixel, dan kita beri background color yellow. Seperti ini, kita buat teksnya ini berada di tengah. Kita menggunakan display flex seperti ini, lalu kita beri justify content, center, dan align itemnya itu juga center. Sekilas masih normal ya, ketika kita lihat ya, di sini tidak terjadi apa-apa. Tetapi ketika kita menggunakan position absolute ya, pada kelas absolute ini kita beri position, bukan inherit, ini absolute. Seperti ini, ketika kita memberikan position absolute pada div yang memiliki kelas absolute, tidak terjadi apa-apa ya teman-teman. Tetapi ketika kita memberikan atau mengatur posisinya ya, kita coba atur topnya ya. Topnya menjadi ya, kita dorong 20 pixel saja, karena kita ingin kotak yang kuning ini berada di sini ya, akan ke bawah sedikit 20 pixel saja. Lalu kita atur leftnya supaya berada atau didorong ke kanan sebanyak 20 pixel juga. Dan tetapi ketika kita save ya, di sini dia akan relatif terhadap halamannya, dan dia akan berada gap atau jaraknya menjadi 20 pixel terhadap halamannya. Padahal kita ingin dia memiliki jarak atau didorong oleh kotak yang coklat ini. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena di sini position absolute ini, kita lihat catatannya ya. Nah, di sini position absolute ini position yang relatif terhadap induknya, yang memiliki position relatif dan juga fix. Dan kita ingat bahwa elemen yang tidak kita atur posisinya itu atau posisinya itu akan secara default menjadi position static ya. Dan di sini position absolute hanya nurut ya, ibaratnya nurut terhadap induknya yang memiliki position relatif atau fix, seperti itu. Karena kita belum mengatur ya, kita belum mengatur pada induknya di sini posisinya. Jadi ketika kita belum mengatur atau tidak mengatur position pada suatu elemen, maka dia akan secara default menjadi position static, seperti itu. Jadi induk ini tidak masuk ke dalam kriteria yang bisa menahan lah, ibaratnya menahan position absolute ini. Kalau position absolute itu position yang relatif terhadap induknya, yang memiliki atau dengan syarat memiliki position relatif atau fix ya, tidak berlaku pada position static. Nah, kenapa di sini kotak yang kuning ini lari dari induknya ini? Ketika kita mengatur posisinya, malah dia relatif terhadap halamannya, karena pada kotak yang coklat ini atau brown atau kotak yang memiliki kelas induk lah, dia tidak kita atur posisinya. Jadi secara default ketika kita tidak mengatur apa teman-teman posisinya, nah betul sekali, yaitu position static. Jadi div yang memiliki kelas induk ini atau kotak yang coklat ini tidak masuk kriteria dari elemen yang bisa mengatur maksud saya bisa menahan position absolute, seperti itu. Jadi tidak heran ketika kita memberikan posisi ya, top dan leftnya, dia akan lari
dan akan relatif terhadap halamannya, seperti itu. Dan kita lihat catatannya ya, benar ya, ketika tidak memiliki induk yang memiliki position relatif atau fix, dia akan relatif terhadap bodinya, seperti itu ya teman-teman. Dan kita bisa mengatur posisinya seperti itu untuk position absolute. Nah, kita langsung contohkan ya, ketika induknya kita beri position relatif, kita save, nah maka dia akan ditahan oleh induknya atau nurut terhadap induknya, seperti itu. Atau kita coba menggunakan position fix, nah dia sama saja ya, dia akan nurut juga seperti itu. Jadi position absolute ini akan nurut ke elemen induknya yang memiliki position relatif atau fix, seperti itu. Jika tidak memiliki position fix atau relatif, induk-induknya itu, induk dari elemen yang memiliki position absolute itu, dia akan relatif terhadap bodinya atau halamannya. Nah, seperti itu untuk penjelasan position ya, atau CSS position. Semoga teman-teman paham sampai di sini, dan cukup panjang juga ya untuk video kali ini, dan semoga teman-teman paham untuk video kali ini. Jika teman-teman belum paham, silakan teman-teman diulangi saja video ini sampai teman-teman benar-benar paham, dan tetap semangat ya teman-teman untuk belajarnya. Saya yakin teman-teman pasti bisa untuk menjadi seorang web developer. Dan mungkin sekian ya untuk video kali ini, dan seperti biasa jangan lupa untuk klik like, comment, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.